Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, baik teman-teman, viewer dan subscriber di Kala Senja, kita bertemu lagi di konten kali ini. Ya, nanti insya Allah konten kali ini saya akan membahas sebuah hal yang sangat basic ya, sangat dasar sekali, tapi sering disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya kita, gitu. Nah, dari hal ini kita akan coba untuk mengulik tentang hal goib. Sebenarnya goib itu apa sih, gitu kan? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan alam goib? Apa sih yang dimaksud dengan hal gaib itu apa? Nah, sebelum kita lari ke materi ataupun lari ke dalam isi kontennya, izinkan saya untuk memberikan sebuah kisah ya, atau kesaksian di mana kisah ini sebenarnya kisah lama, cerita lama. Waktu itu di daerah saya di Indramayu, ada sebuah kejadian yang membuat saya itu sedikit tergelitik ya, maksudnya sedikit aneh juga. Dan di sisi lain saya juga kadang mikir, kok ada ya orang sampai kepikiran sejauh itu gitu loh. Nah, pada waktu itu di tahun 2019 ya, waktu itu saya main di temen. Nah, saya nggak usah sebutkan desanya, tapi ini beneran valid dan beneran kejadian gitu kan. Pada waktu itu saya main di sebuah salah seorang teman saya, teman kuliah saya dulu gitu kan. Nah, ketika main, kemudian setelah sholat isya lah, setengah 8 apa jam 8 malam, biasa kita ngobrol sambil yang ngopi gitu kan, ngobrol kanan kiri, kita nggak ngobrol soal yang horor-horor gitu. Nah, tiba-tiba di depan rumahnya, kan teman saya itu rumahnya depannya itu kan jalan. Nah, di depan jalan itu ada rumah lagi, ada rumah ke-1 dan kedua. Di situ juga ada gang kecil. Nah, kebetulan di rumah yang kedua itu tetangga, ya masih masuk tetangga teman saya itu mengalami yang namanya kesurupan katanya gitu. Nah, pada waktu itu sempat geger tuh ya, karena memang bisa dibilang tempatnya itu agak terpencil gitu kan, maksudnya nggak di desa gitu, di kampung, dan agak pelosok gitu ya, bahasanya pelosok lah gitu kan, nggak di Indramayu kota ataupun di pinggir jalan pada umumnya. Jadi umumnya di Indramayu, di tempat saya, ketika desa itu semakin melosok gitu kan, maka mistisismenya ataupun bahasa kitanya, kliniknya itu kental banget tuh. Jadi memang di daerah tersebut, di desa tersebut, sangat hal-hal yang dianggap wajar gitu ketika orang-orang di rumahnya memiliki jimat-jimat yang ditempel di pintu-pintu, kemudian juga memiliki ageman tuh pegangan-pegangan, entah di dompetnya kah ataupun di sabuknya kah gitu kan. Jadi memang orang-orang di desa itu boleh dibilang ya, menjadi hal yang lumrah dan hal yang wajar gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, saya datang kan otomatis karena rame gitu kan. Seorang laki-laki umur 40 tahunan gitu waktu itu, ya memang kondisinya juga gerimis gitu kan. Jadi menambah kesan mistisnya itu kental banget gitu. Nah, pada waktu itu saya lihat dari jauh, ada beberapa, boleh dibilang ustadz atau kiai, bahkan ada yang katanya sesepuh desa itu gitu kan. Sambil ceritanya menginterview, nanya gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesianya mah, karena waktu itu bahasa Jawa gitu kan, Jawa Indramayu, sang ustadz atau sang kiai itu nanya, kamu siapa? Ngapain kamu masuk ke dalam tubuhnya orang ini? Dan tujuannya apa? Gitu.
Nah, saya lihat dari jawaban, nah teman saya bilang, ayo Rip, katanya diituin. Tapi dalam hati saya pengen tahu dulu gitu kan, maksudnya sejauh mana tingkat kekentalan mistisismenya di daerah tersebut, sehingga ketika ada yang hal terjadi kesurupan malah kayak ada tontonan gitu kan. Nah, yang bikin saya tergelitik dan yang bikin saya aneh adalah yang kesurupan itu, orang itu bilangnya saya adalah malaikat Jibril. Nah, kacau kan? Saya adalah malaikat Jibril yang diikat di dalam tubuh anak ini dan disuruh menjaga tubuh anak ini dari kejahatan-kejahatan. Tetapi karena anak ini melakukan kemaksiatan, maka saya marah sama dia. Gitu. Saya tidak terima ketika tubuh anak ini dijadikan bahan untuk maksiat. Ya intinya gitulah, ngoceh gitu kan. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah kesurupan malaikat Jibril gitu. Dan apa ya, nggak ada yang warga-warga situ menganggap, bahkan maaf ya, ustadz atau kiainya itu mengiyakan gitu loh. Jadi oh iya malaikat Jibril. Jadi ketika dia bilang malaikat Jibril seolah-olah memiliki power gitu. Jadi bahasa kitanya memiliki privilege ya. Mungkin kalau ngakunya kesurupan pocong atau kesurupan kuntilanak atau kesurupan ini dan itu, mungkin bisa dibacakan ayat-ayat dan segala macam pada waktu itu sama Pak Kiai atau Ustadz itunya. Tapi karena klaimnya ngaku kesurupan malaikat, akhirnya nggak dibacakan apa-apa tuh. Akhirnya ditanya baik-baik gitu. Oh iya malaikat gitu kan. Ya intinya dibujuk lah supaya mau keluar gitu. Tapi ternyata nggak mau keluar juga. Saya sempat, aduh gimana ya, mau diberesin tapi takut. Karena di sisi lain juga saya kadang ketika banyak seperti itu ya, ketika posisi ada orang kesurupan dan kanan kirinya ada tetangga yang melihat, apalagi ada salah satu tokoh yang dituakan, yang dianggap memiliki ilmu agama yang lebih dan tidak bisa menangani hal tersebut, kayak pragmatin gitu loh, saya mau maju enggak gitu. Maju enggak, tapi karena didesak sama teman saya juga, dibilang udah bantuin gitu. Nah, akhirnya bismillah saya maju. Saya cuma modal aqua gitu kan, modal air minum doang waktu itu juga minta gitu kan sama teman saya, tolong beliin air gitu kan. Nah, dibelikan aqua. Kemudian saya buka, saya bacakan sederhana, simple. Saya bikin air ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi aquanya itu saya buka tutupnya, kemudian dekatkan di mulut sambil membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai selesai, waladhdallin, amin. Sambil ditiupkan 3 kali. Saya tutup tuh. Nah, setelah itu saya maju gitu kan. Saya permisi ke tuan rumah, permisi ke Pak Kiai juga. Pak Kiainya juga sempat melihat ini siapa gitu kan. Nah, singkat cerita, saya nggak banyak bicara dan saya juga nggak banyak obrol-obrolan seperti Pak Kiai tersebut. Saya langsung aja to the point. Ente maunya gimana? Mau keluar baik-baik atau kasar? Gitu. Langsung ya, karena memang udah rame gitu kan, udah malam juga gitu, banyak anak kecil yang lihat. Pokoknya persis kayak nonton kayak nonton hiburan organ tunggal ataupun sandiwara lah gitu kan, kayak di kitanya banyak banget orang. Akhirnya langsung saya bilang gitu, mau keluar pakai cara baik-baik atau kasar. Nah, ketika saya bicara seperti itu, dia menoleh ke saya dan langsung nunjuk, kamu siapa? Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Biasalah gitu kan ya, bangsa jin. Kalau menurut saya mah jin gitu. Nanti kita bahas kenapa dia bisa malaikat. Akhirnya saya nggak lama-lama, saya bacakan bismillah itu kan, air yang tadi di aqua itu saya tumpahkan ke tangan ya, ke tangan saya sambil mengucapkan bismillah, kemudian dicipratin itu ke orang yang kesurupan. Dan ya seperti pada umumnya terjadi ketika bangsa jin, setan mendapatkan siraman dari air ruqyah itu, seperti apa rasanya, kelojotan gitu kan, panas, pilang ini dan itu. Nah, setelah itu kemudian saya bacakan, lanjutkan, saya tarik dari perut gitu kan. Nanti ada teknik namanya teknik ruqyah on the spot. Jadi teknik ruqyah on the spot itu menarik dari
otot ataupun peredaran darah besar ya. Peredaran darah besar. Jadi di perut itu ada yang namanya peredaran darah. Nah, sedangkan kata Rasulullah sendiri, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia bergerak dalam peredaran anak cucu Adam. Nah, dari hal itu, dari dalil itu, dan dari ustadz-ustadz saya juga yang mengajarkan bahwa ada namanya teknik ruqyah on the spot. Jadi saya pegang, saya sentuh lah ya, bukan pegang, maksudnya ditekan sedikit dengan membaca lafaz Allah, dengan membaca Al-Fatihah, Ikhlas, Anas gitu kan, sambil ditarik ke atas, dan alhamdulillah keluar dan sadar. Nah, kisahnya seperti itu lah, intinya biasa. Nah, ternyata ketika terakhir sebelum saya pamit dari rumahnya orang itu, saya kan nanya gitu kan, Mas, sebenarnya sampean punya apa gitu. Nah, orang itu nggak nge punya apa, katanya Mas. Ya, kalau sampean nggak punya pegang-pegangan nggak mungkin kesurupan kayak tadi. Nah, dia akhirnya ngaku, dan iya Mas, saya punya ini dari guru saya gitu kan. Katanya sebuah apa ya, gelang gitu kan, gelang kayak gelang tambang gitu, gelang tali, tapi gurunya itu mengatakan bahwa ini anak kodamnya itu malaikat gitu. Ngaco kan, kodamnya malaikat gitu. Nah, dari situ ya sudah, saya minta gelangnya, saya baca bismillah, saya musnahkan dan saya bakar di situ, dan selesai, saya pulang gitu. Sebenarnya masih panjang sih, tapi intinya itu. Nah, apa pelajaran ataupun kesimpulan yang kisah saya tadi ya, poin apa gitu? Poinnya adalah banyak manusia di Indonesia ketika bilang atau mengatakan hal goib, itu ranahnya tuh udah ke jin lah, malaikat, zatnya Allah Ta'ala gitu. Padahal istilah goib sendiri itu sebenarnya terbagi-bagi gitu ya, terbagi ataupun terklasifikasi. Goibnya malaikat dengan goibnya bangsa jin itu berbeda. Apalagi tadi ada yang disclaimer, ada yang ngeklaim sepihak bahwa kesurupannya malaikat. Bagi orang awam itu bisa menjadi tipu daya yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang tipu daya? Ketika dia mengklaim dirinya atau si jin atau setan itu menjadi saya adalah seorang malaikat, saya adalah malaikat gitu ya, maka ya umat Islam khususnya tadi kisah tadi itu kan, sampai Pak Kiainya nggak berani membacakan ayat gitu, karena dianggap ini kodamnya malaikat. Padahal bukan. Goibnya malaikat, goibnya alam malaikat, goibnya alam jin itu berbeda. Termasuk goibnya zatnya Allah Ta'ala pun itu berbeda. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas lebih dalam lagi sambil sharing ya, dan ingin memberikan tadi pengalaman dan sudut pandang saya tentang apa sih itu sebenarnya goib. Boleh nggak sih mempelajari hal goib? Atau banyak kemarin ketika saya main ke Cirebon ketemu dengan salah satu kru yang boleh dibilang kru YouTube gitu kan, dapat pesan dari bapaknya sebelum bapaknya meninggal, kamu jangan mempelajari hal goib dulu sebelum kamu benar-benar matang ilmu agamanya. Kemudian anak itu tanya, Kang Sarip, sebenarnya hal goib itu apa sih gitu. Dan dia bertanya seperti itu ketika bapaknya sudah meninggal, dan tanya ke saya, dan saya jawab dengan dalil insya Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini pun sama. Nah, langsung saja, ketika kita bicara hal goib ataupun alam goib, kita tidak boleh kita tidak boleh ataupun jangan sampai terlepas dari yang namanya dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Karena dari dua perkara itu, dari dua hal itu, kita bisa menemukan apa yang sebenarnya goib yang sebenarnya. Jadi bukan dari klaim yang tadi gitu, orang kesurupan ngaku malaikat lah, inilah itulah, enggak. Nah, untuk itu di depan saya ada kitab, ada buku ya. Di sini masya Allah bukunya bagus banget. Kita akan membahas tentang apa sih itu hal goib gitu kan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tidak secara detail mengenai kata goib itu apa enggak, tapi lebih ke teknisnya. Yang pertama, macam-macam perkara goib. Macam-macamnya. Goib itu ada apa? Ada berapa?
ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengulik sebenarnya gaib itu dibagi menjadi dua. Teman-teman harus catat, gaib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gaib mutlak. Gaib mutlak. Yang kedua itu ada yang namanya gaib muqayyad atau nisbi. Apa itu gaib muqayyad atau gaib nisbi? Gaib yang relatif atau gaib yang masih bisa kita pelajari gitu kan. Contohnya, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan gaib mutlak? Gaib mutlak tam adalah perkara gaib yang tidak diketahui oleh siapapun, tidak diketahui oleh Rasulullah, tidak yang diutus pula oleh malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala sekalipun, kecuali hanya Allah semata yang mengetahuinya. Ya, sekali lagi, gaib mutlak tam adalah perkara gaib yang tidak diketahui oleh siapapun, oleh Rasul, oleh Nabi, bahkan oleh malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang perlu harus dicatat. Itu gaib mutlak tam. Contohnya adalah kapan waktu terjadinya kiamat? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah waktu itu kisah, dan ini sahih banget kisahnya. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia, "Ya Muhammad, kapan akan terjadinya kiamat?" Hadisnya panjang, tapi intisarinya itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Yang nanya tidak tahu dan yang ditanya pun tidak tahu." Ya, jadi sekelas Rasulullah tidak tahu, sekelas malaikat tidak tahu. Ini mutlak, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian selain kapan datangnya hari kiamat dan nasib seseorang. Ingat, nasib seseorang. Apakah kelak dia menjadi ahli surga ataupun ahli neraka? Nah, perkara-perkara itu sebenarnya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga menyatakan ketika menjelaskan makna ayat ini, ingat, Imam Ibnu Utsaimin, bukan saya, saya hanya menukil. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau gitu kan, yang dimaksud dengan perkara gaib adalah sesuatu yang berstatus gaib, dan gaib itu sesuatu yang relatif, akan tetapi kegaiban mutlak, maka ilmunya khusus milik Allah. Nah, jadi Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan membagi gaib itu menjadi dua, yang tadi di awal kita sudah bahas ya. Jadi yang berstatus gaib dan gaib itu yang relatif atau muqayyad atau nisbi, dan tadi ya sama gitu kan, atau gaib yang mutlak, hanya Allah yang tahu. Kemudian kunci-kunci perkara gaib di sini adalah hal yang bersifat mutlak, yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala semata. Yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala semata. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ini gaib mutlak. Gaib mutlak. Ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu, yang kedua ada yang namanya gaib nisbi, muqayyad atau relatif. Ya. Dan perlu diketahui juga gaib nisbi atau gaib muqayyad ini atau yang relatif ini juga dibagi lagi. Teman-teman bisa catat deh, biar pelan-pelan gitu kan, karena ini penting supaya teman-teman tidak tergelincir, supaya teman-teman punya benteng, dan supaya teman-teman tahu gitu kan, apa sih yang sebenarnya gaib itu. Gaib nisbi atau relatif adalah perkara yang diketahui sebagian makhluk dan tidak diketahui sebagian makhluk lainnya. Contohnya adalah jin itu mengetahui sesuatu yang kadang tidak kita ketahui, atau sebagian kita ada yang mengetahui keberadaan sesuatu benda dan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi sesuatu hal yang tidak diketahui ataupun yang tidak nampak itu disebut dengan gaib atau gaib ya.
Jadi jin itu masuk ke dalam ghaib nisbi karena bisa dilihat oleh sebagian orang. Ghaib ya bisa dilihat oleh sebagian orang. Apa saja jenis orang-orang yang bisa melihat bangsa jin, nanti kita bahas lebih detail lagi. Itu yang pertama. Kemudian ghaib nisbi yang berikutnya adalah nisbi yang berhubungan dengan zaman atau waktu. Perkara ghaib ini adalah apa yang sebelumnya ghaib bagi kita dan terjadi pada zaman dahulu kala, tetapi setelah diberitahukan oleh Allah Ta'ala melalui firman-firmannya di dalam Al-Quran tentunya, barulah kita mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 37, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia didapati makanan di sisinya. Kemudian Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Itu di surah Al-Imran ayat 37 ya. Kemudian nisbi yang berhubungan dengan tempat. Perkara gaib yang sebelumnya kita tidak tahu dari sesuatu atau seseorang yang berada di tempat yang tidak terlihat, setelah kita menggunakan sarana atau media atau alat tertentu, kita bisa melihatnya. Akhirnya kita bisa melihatnya. Contohnya adalah zaman dulu mungkin tidak pernah bisa melihat orang yang ketika berdiri di Madinah melihat langsung orang yang berdiri di Mekah, ya. Itu zaman dulu. Tetapi ketika zaman sekarang ditemukan alat, ditemukan media, ada yang istilah namanya video call live gitu kan. Akhirnya yang tadinya gaib tidak bisa saling melihat karena ada alat, akhirnya gaib itu tidak menjadi gaib lagi karena bisa saling video call. Kurang lebih seperti itu mudahnya, analogi mudahnya seperti itu. Mas Aibnya sana, jangan duduk di situ, jangan berdiri di situ. Nah, kemudian nisbi yang berhubungan dengan hawa atau panca indera. Perkara gaib ini sebelumnya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tetapi setelah menggunakan sarana tertentu bisa mendengar dan melihatnya. Tadi yang saya sebutkan. Jadi orang yang ketika contoh saya di sini berdiri atau duduk, saya tidak bisa melihat orang yang ada di Bekasi ataupun Jakarta, gaib orangnya. Misalkan berbicara dengan si Andri atau siapa gitu kan di Bekasi, tetapi dengan sarana tertentu, dengan alat tertentu, akhirnya yang tadinya gaib menjadi tidak gaib. Itu juga termasuk gaib ya. Saya yakin teman-teman sudah lebih paham lah untuk hal itu. Nah, termasuk bangsa jin ya. Kenapa bangsa jin? Karena bangsa jin ini masuk ke dalam ghaib muqayyad atau ghaib yang boleh kita pelajari. Boleh kita pelajari, boleh kita selidiki, boleh kita kepoin, boleh kita FOMO terhadap bangsa jin atau dunia jin atau hal-hal yang bersangkutan dengan bangsa jin, tetapi tidak lepas dari tuntunan, tidak terlepas dari dalil yang sahih gitu kan. Kenapa bangsa jin boleh kita pelajari? Karena salah satu musuh terbesar kita adalah syaitan dari bangsa jin. Dari bangsa manusia juga sama gitu. Tetapi ketika dulu Allah Ta'ala melaknat iblis laknatullah, ketika iblis dibuang dari surga, ketika iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala, iblis berjanji, "Ya Allah, tangguhkanlah umur saya sampai hari kiamat nanti, maka saya akan menjerumuskan anak cucu Adam." Iblis itu salah satu bangsa jin ya. Makanya banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan clue, memberikan penjelasan tentang bangsa jin. Ingat, ketika kita mempelajari hal gaib, kita harus berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Banyak hadis, banyak Al-Quran yang menjelaskan gamblang tentang
apa itu bangsa jin, apa itu dunia jin. Jadi buat teman-teman nggak usah kepo kepada orang-orang, maaf, yang nggak tepat ya. Jangan kepo kepada orang-orang yang nggak tepat tentang hal-hal gaib, khususnya bangsa jin. Nah, selanjutnya, bolehkah kita mempelajari alam jin? Bolehkah kita mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan bangsa jin? Bolehkah kita mempelajari tentang kehidupan bangsa jin? Bolehkah kita mempelajari seluk-beluk alam jin? Jawabannya boleh, karena jin termasuk ke dalam gaib nisbi atau gaib muqayyad atau gaib relatif. Kenapa masuk ke dalam hal itu? Karena bangsa jin, alam jin itu informasinya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Tapi apakah kita boleh mempelajari gaib mutlak, atau kita boleh masuk lebih dalam gitu, mempelajari apa sih gaib mutlak itu, kapan sih hari kiamat, memprediksi ini? Itu dilarang, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam ranah itu, ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam hal itu, maka kita siap-siap akan tergelincir ke dalam kesesatan. Makanya hati-hati, hati-hati. Nah, untuk itu channel Dikala Senja pun kita akan membahas tentang hal-hal gaib nisbi aja, biar lebih aman gitu. Karena informasi-informasi tentang bangsa jin khususnya atau hal-hal gaib itu semuanya ada lengkap, jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kitanya mau apa enggak. Ya, kita mau apa enggak untuk bisa kepo, untuk bisa terus belajar. Apa sih bangsa jin itu? Gitu. Karena kalau dilihat dari skor, kita kalah sama bangsa jin tuh, 1-0. Karena apa? Jin bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Dari situ kita sudah kalah. Tetapi agar kita imbang ataupun kita bisa lebih unggul dari bangsa jin, kita harus berdasarkan dalil. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW di dalam hadisnya. Contoh gampangnya gini. Apakah bangsa jin menikah? Ya, bangsa jin menikah. Apakah bangsa jin mempunyai keturunan? Iya, bangsa jin mempunyai keturunan. Apakah bangsa jin bisa makan? Iya, bangsa jin bisa makan. Dari mana hal-hal itu diketahui? Semuanya sudah diberikan informasi oleh Rasulullah SAW. Mungkin di segmen lain kita akan bahas ya tentang seluk-beluk alam jin. Nah, tapi dalam hal ini kita mau lebih fokus tentang pembagian gaibnya dulu. Tadi kita sudah belajar tentang gaib muqayyad. Kita sudah belajar tentang gaib mutlak dan gaib muqayyad atau gaib nisbi. Ada dua ya. Jangan pernah tertipu hal-hal aneh. Kalau tadi cerita di awal ada yang sampai kerasukan malaikat, saya pastikan itu adalah bohong, dusta yang paling dusta. Istilahnya dusta murokab gitu, dustanya double-double. Kenapa? Karena yang namanya malaikat nggak akan mungkin bisa ataupun nggak akan mungkin menyeleweng. Karena malaikat itu adalah salah satu makhluk yang paling taat. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat di sisi Allah. Jadi nggak akan ada yang nama ceritanya malaikat mau dijadikan kodam, apalagi diikat sama dukun gitu kan, ataupun kiai ustadz yang berkedok dukun. Allahu a'lam bishawab. Nah, untuk itu buat teman-teman di Kala Senja, jangan pernah takut untuk mempelajari hal-hal gaib selagi kita bisa, selagi kita mampu, dan selagi kita mau meningkatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk itu sebelum saya menutup konten kali ini, jangan lupa ya perbanyak ngaji, jangan lupa juga perbanyak mendengarkan Al-Quran, jangan lupa perbanyak untuk terus mengupgrade hati. Karena apa? Karena semakin kita sering ketagihan dengan pengajian ataupun kajian-kajian Islami gitu kan, kajian tauhid, maka itu bisa melembutkan hati kita dan lebih mudah untuk mengontrol emosi, mengontrol nafsu, keinginan. Karena pada dasarnya hati itu tergantung dari apa yang kita dengar. Ya, hati itu tergantung dari apa yang kita dengar. Ketika yang kita dengar itu tentang kebaikan, tentang takut kepada Allah, tentang ancaman Allah, tentang murkanya Allah, maka hati ini bisa lebih tenang ketika untuk beribadah. Karena apa? Kita diancam oleh
siksaan Allah Ta'ala. Allah itu maha baik betul, tapi ingat Allah juga memiliki siksaan yang sangat pedih gitu kan. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau mau ada pertanyaan boleh tulis di bawah. Nanti kita terus akan belajar ya, kita akan belajar tentang hal-hal goib supaya teman-teman bisa tercerahkan, supaya teman-teman bisa nggak takut menghadapi hal-hal aneh gitu, supaya teman-teman juga nggak menjadi apa ya istilahnya orang yang ikut-ikutan aja gitu. Apalagi di zaman sekarang mistis itu dijadikan lahan bisnis ya, mistis dijadikan lahan bisnis. Tetap jaga hati, tetap jaga iman, dan terima kasih. Itu saja dari saya, Syarif, dan wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.